Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Bareng Kita. Tempat kita ngobrol seru, tapi tetap berbobot. Betul banget. Tema kita hari ini itu agak spesial, Ya, karena kita akan membahas tentang sosok pemimpin idaman. Nah, menariknya narasumber kita hari ini itu punya panutan pemimpin dari dunia yang berbeda. Yap. Ada yang terinspirasi dari dunia influencer, ada juga dari toko pergerakan sejarah. Langsung saja kita sambut dong mahasiswanya yang keren. Itu Awal dan Kipli. Apa kabar kalian? Apa kabar? Halo. Ya, senang bisa diajak ngumpul di sini bersama teman-teman. Kabarnya. Baik sih, kabarnya baik. Alhamdulillah. Kalau baik, alhamdulillah baik juga ya, meskipun ada agak deg-degan tapi tetap excited. Mantap. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Iya. Nah, katanya kamu punya sosok pemimpin idaman yang berasal dari dunia content creator. Nah, siapa itu dia? Ya, benar banget. Aku ngefans banget sama Kak Firly Irwandi. Dia itu influencer sekaligus content creator yang menurutku punya gaya kepemimpinan yang keren. Firly Irwandi bisa menggerakkan anak muda dengan cara yang relate lewat konten yang kreatif dan membangun. Oh, menarik. Oh, yang Ferry Rwandi yang viral di TikTok itu ya? Iya. Jadi menurut kamu apa yang bikin Ferry Rwandi ini layak dijadikan panutan pemimpin? Karena dia juga punya visi yang jelas, tidak Iya. hanya hiburan tapi juga edukasi. Iya. Dia juga konsisten menunjukkan bagaimana kalau kepemimpinan itu harus diganti sama orang-orangnya, ngerti bahasa mereka dan nggak jaim. Itu bikin dia bisa jadi role model buat generasi sekarang. Oke, keren. Nah, sekarang kita ke Klik. Kipli. Nah, kalau kamu katanya itu malah menggunakan tokoh dari sejarah, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka, Nah, iya. kenapa Tan bisa Malaka. itu? Ya, betul. Jadi buat saya itu Tan Malaka itu adalah sosok pemimpin yang visioner. Dia berani melawan arus, berpikir jauh ke depan tentang kemerdekaan dan pendidikan. Walaupun banyak tantangan, tapi beliau ini tetap teguh sama prinsipnya, pendidikannya. Oh iya. Berat juga tuh karena kemarin kalau tidak salah juga beritanya itu Tan Malaka ini pernah di penjara. Ya, Nah, betul. karena dia kan tahanan apa namanya itu. Nggak tahu ya, itu mungkin intinya itu. Jadi menurut kamu apa yang bisa diambil seorang mahasiswa sekarang dari Tan Malaka ini? Ya, jadi ada banyak ya kita sebagai mahasiswa, apa saja yang perlu kita ambil dari sosok beliau ini. Yang pertama itu semangat berpikir kritisnya beliau. Jadi dia itu ngajarin kita supaya tidak gampang puas dengan pencapaian kita saat ini. Kemudian selalu berpikir jangka panjang, tidak berpikir sampai di sini saja, Iya. selalu berpikir ke depan. Dan juga beliau ini kita bisa ambil sikap dia yang berani bersuara untuk tentunya untuk kebenaran. Sampai negaranya saja membenci Ya, dia. betul. Nah, kalau kita lihat ya, Ferry Irwandi dan Tan Malaka ini kayak dua kutub yang berbeda. Nah, satu pakai cara-cara kreatif digital, satunya lagi dengan pergerakan intelektual dan politik. Nah, kayaknya ada benang merah ya nih. Iya. Memang ada, tapi memang dari Ferry Rwandi dan Tan Malaka ini memang beda zaman. Tan Malaka zaman dulu, Ferry Rwandi Iya. zaman sekarang, yang dimana Ferry Rwandi ini lebih dekat ke media-media digital. Dimana media digital Tan Malaka ini kan zamannya beda, pasti beda caranya juga. Tan Malaka kalau tidak salah dia menulis buku. Dia juga Dia menulis buku. betul banget. Tapi apa? Pemikirannya itu sama. Ya, benang merahnya. Ya, bagaimana? Ya, betul banget. Saya rasa pemimpin idaman itu bukan soal zaman atau zaman dulu atau zaman sekarang, tapi gimana dia bisa menginspirasi, dekat dengan rakyat dan konsisten sama nilai yang dia bawa.
Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh awal. Pemimpin idaman itu mesti bisa ngasih arah yang jelas, kemudian sekaligus bikin orang percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Wah, dalam banget nih obrolannya ya. Jadi intinya pemimpin idaman itu bisa lahir dari mana saja ya. Iya, Baik betul itu dari ruang kelas, konten kreator, Dari diskusi atau bahkan dari sejarah panjang dari bangsa kita. Iya, betul sekali. Yes, sebagai generasi muda, tugas kita itu belajar mengambil nilai positif lalu menerapkannya dalam kehidupan kita. Siapa tahu dari kita ini juga bisa lahir pemimpin idaman berikutnya seperti Tan Malaka dan Ferry Irwandi. Oke, Terima kasih, terima kasih banget banget Awal buat dan Awal dan Kipli Kipli telah berbagi pandangan. bagi pandangannya. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda seperti kita ini. Mungkin itu saja. Jangan lupa follow podcast kita. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Ucapkan bye bye.